Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali ya untuk belajar sejarah Indonesia. Kali ini untuk materinya mengenai keterkaitan manusia dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan dan analisis video diharapkan abang dan kakak ya, siapapun ya, abang dan kakak mampu menjelaskan keterkaitan manusia dalam perubahan dalam sejarah dengan penuh percaya diri. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan keterkaitan manusia dalam keberlanjutan dalam sejarah. Dan yang terakhir untuk keterampilannya, yaitu menyajikan contoh peristiwa sejarah keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita raih hari ini. Nah, berkenaan dengan dalil nih, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita hari ini Ibu ambil surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini mohon diingat. Kenapa? Karena nanti akan untuk tugasnya ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Oke, langsung kita ke materi. Kaitan manusia dalam perubahan dalam sejarah. Nah, di sini ada konsep perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berbeda. Nah, itu pengertian dasarnya. Sementara kalau perubahan dalam sejarah yaitu terjadi perkembangan sejarah dengan manusia sebagai pelaku sejarah. Sekali lagi, terjadi perkembangan sejarah dengan manusia sebagai pelaku sejarah. Itu dia kaitannya. Jadi di sini kaitannya manusia sebagai pelaku sejarah. Kemudian perubahan itu dapat terjadi dengan ada dua jenis perubahan gitu ya. Yang pertama itu adalah evolusi, perubahan yang terjadi secara lambat. Contohnya itu adalah teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa kehidupan kini berkaitan dengan organisme yang telah punah. Dalam arti ini, kalau dalam ilmu pengetahuan sosial, teori Charles Darwin ini dikaitkan dengan nenek moyang nenek moyang dari bangsa Indonesia, dunia ya, bukan bangsa Indonesia saja. Katanya nenek moyang manusia itu berasal dari monyet gitu. Kenapa? Karena manusia purba itu dulunya adalah monyet, ya kan? Kemudian dapat berevolusi sehingga berubahlah menjadi manusia, walaupun ini dapat dibantahkan gitu dia, ya kan? Kemudian yang kedua adalah revolusi. Revolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, contohnya ini adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Terjadinya perubahan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin atau tenaga hewan. Nah, itu dia untuk jenis perubahan. Ada dua tadi ya, evolusi lambat, revolusi cepat. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk materinya, pertanyaan nih ya, bagi yang bisa menjawab. Nah, yang bisa menjawab 3 orang tercepat akan mendapat penyempurnaan nilai latihan. Wah, penyempurnaan bahasanya ya. Oke, pertanyaannya adalah, siapakah pelaku dalam perubahan sejarah? Itu yang pertama. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan perubahan evolusi dan juga perubahan secara revolusi? Saya ulangi, pertanyaan pertama, siapakah yang menjadi pelaku dalam perubahan sejarah? Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan perubahan secara evolusi dan perubahan secara revolusi? 3 orang tercepat ya. Nah, sekarang kamu bisa hentikan dulu untuk videonya, kemudian jawab melalui WA group. Oke, selamat bagi 3 orang yang sudah menjawab ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kaitan manusia dalam keberlanjutan dalam sejarah. Oke, yang pertama itu keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan itu artinya bersambung pada tahapan selanjutnya, itu keberlanjutan. Sementara untuk konsep keberlanjutan dalam sejarah, nah bisa dilihat itu ya sebuah diagramnya. Yang pertama itu adalah manusia. Manusia itu sebagai pelaku sejarah. Kemudian
apa-apa saja yang dilakukan oleh manusia itulah yang membuat terjadi perubahan. Oke, kemudian perubahan tadi sudah terjadi perubahan, terjadi yang namanya perkembangan atau berkembang. Nah, kalau dia perkembangannya itu tidak berlanjut, maka namanya adalah diskontinuitas. Berarti perkembangannya tidak berlanjut. Apa yang dilakukan oleh manusia tadi tidak berlanjut untuk selanjutnya gitu, untuk tahapan ataupun kehidupan selanjutnya. Sementara kalau dia berlanjut itu istilahnya adalah kontinuitas. Ya, jadi manusia sebagai pelaku sejarah membuat perubahan sejarah. Kemudian perilaku yang dilakukan oleh manusia itu tadi berkembang. Nah, berkembang tapi ada dia yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Kalau yang tidak berlanjut itu istilahnya diskontinuitas, sementara kalau dia berlanjut itu istilahnya kontinuitas. Oke. Sekarang kita langsung masuk ya. Penjelasan maksudnya perkembangan peristiwa sejarah itu kontinuitas itu gimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Dari pemaparan sebelumnya bisa kita ketahui bahwa peristiwa sejarah yang berkelanjutan itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa kini, berkaitan dengan peristiwa masa lalu dan akan membawa perubahan di masa yang akan datang. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa sejarah yang berkelanjutan. Jadi peristiwa yang terjadi di masa kini itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan akan membawa perubahan di masa yang akan datang. Itulah peristiwa sejarah yang berkelanjutan atau kontinuitas. Oke, nah ini ada contoh nih ya, ada contoh ada dua gambar. Gambar yang pertama itu yang sebelah kiri adalah gambar lapangan Merdeka atau Merdeka World pada tahun 1880-an. Nah, di situ jelas ya ada gambar bapak-bapak lagi gali apa itu, gali tanah itu, siapa yang mau dikubur itu ya. Oke, kemudian untuk gambar yang kedua itu adalah kondisi Merdeka World atau lapangan Merdeka saat ini ya. Jadi sudah ada gemerlap lampu di sana, kemudian sudah digunakan untuk orang berdagang. Jadi terjadi perubahan dan perubahan ini jenis perubahan yang kontinuitas atau berkelanjutan. Itu dia yang sebelah kanan tadi jelas ya. Nah, ini perubahannya positif. Kenapa positif? Karena yang dahulunya ya lapangan Merdeka itu seperti lapangan kosong, tapi setelah terjadi perubahan pada masa kini, lapangan Merdeka itu dapat difungsikan sebagai tempat usaha dan juga rekreasi. Jadi untuk masa kininya dia sudah berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk kedepannya akan lebih baik lagi apabila masa kini juga dilakukan perubahan secara baik. Itulah yang dimaksud dengan perubahan sejarah kontinuitas positif. Oke, kita lanjutkan untuk contoh keberlanjutan peristiwa sejarah yang negatif. Tadi sudah positif ya, sekarang yang negatif. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama itu ada kerusakan lingkungan seperti membakar hutan secara ilegal. Nah, kerusakan lingkungan seperti membakar hutan secara ilegal ini merupakan contoh dari keberlanjutan peristiwa sejarah yang kontinuitas tadi ya, tapi yang negatif. Nah, contohnya begini. Sekitar tahun 2015 ada beberapa golongan tertentu atau oknum-oknum tertentu melakukan penebangan hutan secara ilegal, kemudian membakar hutan secara ilegal pula. Nah, pada akhirnya hutan semakin gundul, ya kan? Hutan semakin gundul, kemudian terjadi yang namanya kebakaran hutan hebat, besar, dan asapnya ini membawa penyakit gitu atau memberikan dampak yang tidak baik karena terjadi pencemaran udara ya. Itu salah satu dampak yang dilakukan dengan pembakaran hutan secara ilegal. Nah, untuk masa kininya bagaimana? Jelas banyak. Yang pertama, yang namanya kebakaran hutan secara ilegal ini membuat hutan menjadi gundul. Kemudian ekosistem dari hewan-hewan yang ada di dalamnya itu menjadi punah. Nah, itu kemudian yang namanya global warming, nah itu semakin kita rasakan. Kenapa? Karena tidak ada lagi oksigen ya. Karena biasanya itu oksigen itu lebih banyak dihasilkan di hutan-hutan yang masih rimbun, nah seperti itu. Nah, dengan habisnya hutan karena dibakar secara ilegal, maka udara akan semakin panas ya, oksigen semakin
berkurang gitu. Global warming semakin kita rasakan, itu masa kini. Nah, untuk masa datang, masa yang akan datang bagaimana pula? Kalau masa kininya saja kita sudah mengalami yang namanya global warming yang sangat terasa, apalagi untuk kedepannya. Mungkin saja untuk kedepannya yang namanya penyakit-penyakit, terutama penyakit kulit ya, karena paparan sinar matahari secara langsung, karena lapisan ozon yang semakin menipis. Nah, itu bisa menjadikan generasi kita di masa yang akan datang akan sangat mudah terkena penyakit kulit akibat paparan sinar matahari. Kemudian udara yang kita hirup juga tidak lagi sesejuk ketika hutan-hutan tidak ditebang secara sembarangan. Itu contoh yang negatif. Oke, di sini kemudian ada contoh yang lain nih, yaitu mengambil ikan dengan jaring harimau ya, atau bisa jaring yang lebih kecil-kecil sehingga ikan-ikan yang masih kecil bisa terikut gitu dengan jaring tersebut. Jadi ekosistem laut itu rusak. Kenapa? Ikan-ikan kecil akan mati karena ikut terjaring oleh jaring harimau tersebut. Atau yang kedua dengan menggunakan bom. Jadi dibom sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan ekosistem laut. Nah, ini nanti akan harus kalian jelaskan sendiri di tugas ya. Kemudian contoh yang ketiga itu membuang sampah ke aliran sungai. Apa-apa saja dampaknya untuk keberlanjutan negatif itu akan kalian kerjakan di latihan nantinya. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya kita akan masuk di Google Classroom. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk Google Classroom-nya, ini ada pertanyaan juga. Nah, pertanyaan ini juga akan menyempurnakan latihan kalian. Lagi-lagi Ibu akan berikan kepada 3 orang penjawab ya, 3 orang pertama yang menjawab. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan keberlanjutan perubahan yang atau berkelanjutan yang positif, dan apakah yang dimaksud dengan perubahan keberlanjutan yang negatif? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud dengan perkembangan peristiwa sejarah yang berkelanjutan atau kontinuitas, dan apakah yang dimasukkan dengan perkembangan sejarah yang tidak berkelanjutan atau diskontinuitas? Oke, 3 orang penjawab pertama ya, silakan. Dan untuk jawabnya di Google bukan di Google Classroom, langsung ke WA grup supaya bisa Ibu lihat siapa-siapa saja yang menjawab.